selamat pagi anak-anak. Semuanya dalam kondisi sehat-sehat kan? Kita bersyukur kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan buat kita semua. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita ini dengan menaikkan satu pujian yang dinyanyikan oleh Nono dan Nana yang berjudul Yesus Terang Dunia. Nah, anak-anak di rumah ikutan nyanyi ya barengan sama Nono dan Nana. Yesus terang dunia, ya dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, ya dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yeay! Pujian yang tadi kita naikkan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang datang dari surga menjadi manusia. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan menjadi terang dalam hidup kita, supaya kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anak-anak yang di rumah ikut sama Lause ya, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga dan memelihara hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan juga berkati sekolah minggu kami ini mulai dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Ayo anak-anak buka Alkitabnya juga ya di rumah. Yang sudah bisa baca, baca bareng sama Lause ya. Bagi yang belum bisa baca, papa atau mama tolong bantu anak-anaknya ya, supaya kita bisa baca Alkitabnya sama-sama. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Anak-anak, kalau keadaannya seperti ini,
Anak-anak bisa lihat Lause enggak? Wah, pasti enggak ya. Ih, enggak enak kan? Gelap lagi. Nah, kalau begini kan lebih enak. Anak-anak bisa lihat Lause, enggak gelap-gelapan. Itu karena mata kita membutuhkan cahaya terang agar bisa melihat sekeliling kita. Terang itu seperti apa sih? Ada yang tahu enggak? Seperti cahaya lampu yang menyala dan juga matahari yang bersinar terang yang membuat mata kita bisa melihat orang-orang, benda-benda yang ada di sekitar kita dan juga alam semesta seperti pohon dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat kalau ada terang. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Ia adalah terang itu sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah terang Allah yang sejati, yang menerangi kehidupan manusia supaya manusia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Coba anak-anak bayangin, kalau pada malam hari tiba-tiba lampu di rumah mati. Wah, kita nggak bisa ngapa-ngapain deh, nggak bisa kemana-mana karena gelap. Makanya kita memerlukan penerang seperti lilin, senter, dan alat-alat penerang lainnya supaya kita bisa berjalan tanpa tersandung. Demikian juga dengan hidup kita. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam kegelapan dosa dunia dan iblis. Kita tidak hidup di dalam perintah Allah, tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua agar hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, melainkan dikuasai oleh terang Tuhan. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa memiliki terang itu? Caranya yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah terang sesungguhnya. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus rajin berdoa, membaca Alkitab, dan juga taat dan sayang kepada papa dan mama, adik kakak, dan juga berbuat baik kepada banyak orang. Oh ya, anak-anak, beberapa minggu-minggu yang lalu, Lause kan sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus terus membaca Alkitab. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita sering membaca Alkitab, maka hidup kita akan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kita hidup dalam kejujuran, kerajinan, tetap mengasihi, sekalipun kita dimusuhi oleh teman-teman kita. Nah, apalagi dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, kita nggak perlu tuh ngeluh-ngeluh, ketakutan yang berlebihan, marah-marah. Tapi justru sebaliknya, kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus, bersukacita, dan tetap berusaha menyenangkan hati Tuhan. Pokoknya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda dengan dunia ini yang penuh dosa. Nah, kita harus tetap memuliakan
nama Tuhan. Anak-anak, tahu nggak kalau terang itu tidak bisa disembunyikan loh. Misalnya gini, waktu malam hari, tiba-tiba lampu di rumah mati. Lalu kita menyalakan lilin. Kita nyalain walaupun lilin yang kecil, tapi sinar lilin itu tidak dapat disembunyikan loh. Pasti sinarnya akan terlihat. Nah, demikian juga hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita harus terus memancarkan terang kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Kita akan menaikkan satu pujian yang berjudul Yesus menginginkan daku. Yuk, anak-anak di rumah ikutan nyanyi ya. Ayat hafalan untuk minggu ini untuk anak kelas kecil terambil dari Yohanes 8 ayat 12 yang berbunyi, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Cukup sampai di situ aja ya. Sekali lagi Lausa ulangin. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ayat hafalan untuk kelas tengah dan besar terambil dari Yohanes 8 ayat 12 juga. Tapi lebih lengkap ya, yang berbunyi, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi, Lausa ulangin, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop, lalu menyerahkannya nanti pada saat gereja sudah dibuka kembali. Atau anak-anak bisa minta tolong ke papa atau mama untuk mentransfernya ke rekening gereja. Terima kasih. Teman-teman,
Untuk aktivitas minggu ini, kita ambil yang tanggal 25 Oktober ya. Bentuknya seperti ini. Mari kita buka. Nah. Bentuknya seperti ini ya. Ada 3 bohlam dan ada sedotan-sedotan seperti ini dan tali. Yang kita butuhkan adalah double tip atau lem. Nah, aku di sini pakai double tip, jadi aku memakai gunting. Nah, kalian bisa pakai selotip di bagian ujungnya untuk memasukkan sedotan-sedotan ini. Kreasi saya seperti ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa ujungnya juga diikat ya. Teman-teman bisa kreasi dengan sesuka hati teman-teman. Dan ini bisa digantung ke meja belajar atau bisa jadikan kalung. Terima kasih. Sekolah Minggu GKIM Kanaan mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak-anak yang berulang tahun di bulan Oktober. Tanggal 8 Oktober ada Venesia, tanggal 21 Oktober ada Fumiko, tanggal 23 Oktober ada Aneta dan Anora. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk doa penutup dan doa untuk yang ulang tahun pada bulan Oktober ini akan dipimpin oleh Lause Jen. Mari anak-anak, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dengan kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan juga kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di dalam bulan Oktober ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang sudah menjadi terang di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memancarkan terang kasih Tuhan kepada banyak orang. Kami boleh berbuat baik kepada banyak orang dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Tanggal 8 Oktober ada Venesia, tanggal 21 Oktober ada Fumiko, tanggal 23 Oktober ada Aneta dan Anora. Tuhan 1 tahun sudah tambahkan dalam usia mereka. Tuhan juga boleh tambahkan berkat dan anugerah kekuatan, kesehatan. Dan juga kami berdoa Tuhan tambahkan kepintaran dalam setiap mereka, boleh menempuh studi mereka. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan berkati sukacita yang boleh mereka alami sepanjang bulan Oktober ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih untuk sekolah minggu kami. Terima kasih untuk puji-pujian. Terima kasih juga untuk doa dan juga firman Tuhan yang membuat kami boleh sadar bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki terang hidup, karena Tuhan Yesus sudah hidup di dalam kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.